Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, Pak. Ya, jadi hari ini kita kegiatan kuliah hanya presentasi kelompok aja ya. Jadi seperti yang dijadwalkan kemarin. Jadi hari ini kita presentasi sebanyak 2 sesi. Satu sesi itu terdiri dari 3 sampai 4 kelompok. Syukur-syukur kalau misalnya hari ini terkejar sampai 7 kelompok ya. Jadi satu kelompok itu dibatasi hanya 10 menit itu maksimal ya. Karena ada sesi tanya jawab ya. Jadi kalau bisa cepat nggak apa-apa. Makanya kalau saya bilang next aja ya. Kemudian untuk masalah nilai kuis minggu depan akan saya tampilkan. Kenapa tidak bisa ditampilkan sekarang? Karena ada 2 soal itu men-typing coding ya. Jadi mengetik coding. Jadi saya harus ketik saya koreksi secara manual. Itu masalahnya. Bukan pilihan ganda yang sistem misalnya jawaban A secara sistem pasti benar ya. Tinggal mengeluarkan hasilnya benar maka skornya akan muncul. Nah, masalahnya 2 soal terakhir itu berbentuk typing. Jadi saya cek manual. Bayangkan berapa kelas tuh? Ada 5 kelas, satu kelasnya ada 40 berarti ada 200 mahasiswa yang harus saya cek. Jadi agak sabar aja ya. Oke, udah ada 19 mahasiswa yang sudah bergabung di mata kuliah PBO ini. Saya akan random aja ya. Saya akan panggil salah satu kelompoknya untuk melakukan presentasi. Saya mulai dari kelompok yang mengumpulkan terakhir, yaitu ada Renita Safitri. Mana orangnya? Ada Renita Safitri, tolong direspon. Renita Safitri, kelompok 8. Materinya nomor 2, getter dan setter ya. Nggak ada. Selanjutnya saya pindah ke materi nomor 2 lagi. Dimas Yuda Prawira. Ada Ahmad Syafi'i, ada Jovi, ada Angga Redo Putra. Ada semua orangnya? Dimas, tolong direspon Dimas. Mana Dimas? Atau ada yang mau nampil nggak? Yang pertama kali nggak apa-apa, biar kelar cepat. Ayo kejar durasi. Siapa yang pengen tampil kelompoknya? Pak. Silakan. Siapa itu? Pak. Ya silakan. Kelompok dari kelompok 11 Pak. Kelompok Muhammad Rezil. Iya Rezil ya, bentar ya. Oke. Silakan Rezil, ada Naufal satu lagi ya. Iya Pak. Ya silakan di-share. Silakan share materi. Oke. Sebentar Pak ya. Iya. Jangan lama-lama ya. Oke. Share. Kau nge-share. Oke, kita masuk. Ya basing lah. Ya. Basing kau lah. Oke, kepada Muhammad Naufal dan Rezil Uzmani, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezil Uzmani dan kelompok saya Muhammad Naufal dengan NIM 8020190242 dan saya sendiri 8020190052. Baiklah, di kelompok saya membahas tentang properti getter, setter, dan auto implemented. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, getter dan setter. Properti getter dan setter sesam. Getter dan setter adalah 2 buah metode yang dibuat untuk masing-masing atribut agar kelas lain bisa melakukan modifikasi dan mengakses nilai yang ada pada suatu atribut. Slide-nya di next dulu tuh. Slide-nya nggak gerak. Slide-nya nggak gerak, Pal. Slide-nya nggak gerak. Ini udah? Belum. Tapi di sini belum, Cuk. Nih, aku tinggal nih. Dekatannya. Iya, Pak. Bentar, Pak ya. Ya. Sudah loh. Ya? Enggak. Bapak juga itu udah nampak slide-nya. Di sini belum kau full screen. Coba aku. Ah, itu ya. Share itu. Share screen-nya salah tuh, coba. Coba aku. Nah, itu dia. Coba.
Salah satu lah. Aku nih ya. Ah, Nah, oke. udah kelihatan, Pak? Udah, yuk lanjut. Nah, Oke. Getter dan setter adalah dua buah metode yang dibuat untuk masing-masing atribut agar kelas lain bisa melakukan modifikasi dan mengakses nilai yang ada pada suatu atribut. Getter setter memiliki hak akses publik sehingga bisa diakses kelas lain. Getter merupakan metode yang dibuat untuk mengambil atau mengembalikan nilai sebuah atribut pada pemanggilannya. Setter merupakan metode yang dibuat untuk modifikasi nilai dari suatu atribut berdasarkan nilai yang dikirim oleh pemanggilannya menggunakan parameter input. Ya, next. baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu format getter setter. Di sini sudah Ya isinya lah. sudah aku itu pindahin. Ada. Udah. Baiklah, di sini saya akan selanjutnya membacakan tentang format getter dan setter. Yang pertama itu format getter. Di sini publik, tipe data atribut, get nama atribut, return nama atribut. Yang selanjutnya itu format setter, yaitu public void, set nama atribut, parameter input atribut, terus this nama atribut sama dengan parameter input atribut. Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh Naufal. Sudah aku ubah? Belum ya? Kayaknya nggak bisa deh. Oke, baiklah ini contoh dari getter dan setter. Contoh dari getter tersebut seperti ini, ada public class, member, lalu dimasukkan oleh private, dimasukkan string dengan nama variabelnya nama, terus public variable string dan dengan nama get nama, terus dimasukkan dengan return nama, public void, set nama, string nama, terus dengan this dengan variabel nama dengan dibikin nama. Terus contoh setter yaitu public static void main string args, lalu dengan member object member atau member obj member sama dengan new member. Obj member set nama dengan nama Muhammad Naufal, sistem output println dengan nama, ditulis nama dan ditulis simbol tambah dan obj member get nama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rezil. Baiklah, saya akan membacakan tentang auto implemented. Yang pertama, auto implemented adalah properti yang diimplementasikan secara otomatis, membuat deklarasi properti lebih ringkas saat tidak ada logika tambahan yang diperlukan dalam mengakses properti. Mereka juga mengaktifkan kode klien untuk membuat objek. Saat Anda menuliskan properti seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut, kompilator membuat bidang dukungan, anonim, dan pribadi yang hanya dapat diakses melalui aksesor get dan set properti. Berikut merupakan dari contoh dari auto implemented menggunakan using system yang seterusnya di public class item terus diteruskan oleh public string name, get, set, public decimal price, get, set. Next. Kalian hanya membaca, next. Nah, oke. Baik lagi coba ke slide yang coding pertama tadi. Ntar lu nge-like, Pak. Sebentar, Pak. Iya, nggak apa-apa. Coding. Nah, yang ini Pak ya? Iya. Tolong dijelaskan, benar-benar dijelaskan, bukan membaca. Tolong. Getter dan setter. Kemudian private string nama. Memang harus akses modifiernya private ya? Kenapa nggak public? Kenapa kalian memilih private? Kan ada private string nama. Private itu disebut apa sih? Disebut dengan private tuh privasi nggak? Kenapa disebut privasi? Getter berprivasi.
Kenapa nggak public? Supaya Astaga, Pak. apa? Kemudian bisa menjawab? Oke, yang get itu ada apa namanya format return nama ya. Kemudian di set tidak ada return. Kenapa seperti itu? Jelaskan. Slide berapa tuh? Ya set itu ada getter tuh, yang getter tuh. Di getter tuh kan kalian kan mempunyai properti get tuh, get nama dan set nama. Get itu ada mereturn nama. Kemudian set tidak ada return. Kenapa seperti itu? Jelaskan. Merupakan objek member. Bisa? Sebentar, Pak. Panas dingin ya. Nanti setelah 3 kelompok tampil, kita jeda dulu ya. Break 5 menit dulu, saya ada kegiatan sebentar aja ya. Baik, Pak. Kemudian di situ itu ada namanya sistem out.println. Apa maksudnya itu? Emang di sysap ada namanya println? Itu bahasa yang kalian gunakan adalah bahasa Java. Yang mana, Pak? Ada sistem titik out titik println. Nah, harusnya kan write line ya, console.writeline ya. Yang itu tadilah kenapa yang set tidak memakai return dan get memakai return. Perbedaannya, Pak. Bisa jawab? Oke. Ke kelompok berikutnya. Nilai kalian karena berdua ya udahlah ya, 85. Saya tadi maunya ngasih 80 ya. Cukuplah di 85 ya. Oke, berikutnya. Oke, baik, Pak. Berikutnya silahkan kelompok yang cewek lah ya. Saya capek lihat cowok terus ya. Siapa nih ya? Ya, ada email Yolanda. Kemudian ada Bahtiar Nur Alvin. 2 orang juga ya? Mana orangnya? Email Yolanda dan Bahtiar Nur Alvin. Silakan. Mana orangnya? Berapa sih member sudah masuk ya? 29 ya, udah banyak ini. Wah, nggak ada orangnya ini kayaknya. Saya ke Nani ya. Nani, kamu Prastiwi kelompoknya siapa, Nan? Nani, tolong direspon. Pak, izin ke WC bentar, Pak ya. Ya, silakan. Kelompok? Kelompok 7. Ya, saya cek dulu. Mana dia? Kelompok 7. Itu pas di atas email tadi, Pak. Di atas email. Ngapain kamu lihat email? Ya, silakan. Ada Fahri, Miftahul I, kemudian ada Hani, Maxel, Alex, dan terakhir ada Rizky Wijaya. Tolong direspon. Apakah semuanya lengkap? Lengkap, Pak. Ya, silakan buka materinya. Lengkap. Silakan dibuka PowerPoint-nya dulu. Ya, oke. Good. Oke, kepada kelompok 7, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Perkenalkan, saya Hani Prastiwi dari kelompok 7 sebagai moderator. Adapun ketua
ketua kelompoknya M. Fahri Miftahul I, anggota Hani Prastiwi, Marcel Alexis, Muhammad Rizky Wijaya. Baiklah, langsung saja kepada Fahri, disilakan. Untuk materi yang metode void. Metode void. Void adalah metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return. Biasanya digunakan tidak untuk mencari nilai dalam suatu operasi. Untuk mendeklarasinya, kita harus menambahkan kata kunci void. Ya, jelaskan kodenya. Siapa yang menjelaskan ini? Fahri, silakan dijelaskan kodingnya. Atau ini bagian Fahri kan? Aku return enggak? Void itu untuk menampilkan suatu tampilan yang bukan berupa nilai seperti console line hello world, sehingga yang muncul hello world. Selanjutnya metode void return. Baiklah, selanjutnya metode void return akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Wijaya. Method return. B. Method return atau non-void. Return adalah metode yang mengembalikan nilai secara langsung atau sebuah nilai dari variabel. Cara penulisan metode return seperti berikut ini, yang akan dijelaskan oleh Fahri. Baik, yang pertama di sini ada metode tambah dan parameternya A dan B. Lalu di sini return untuk mengambil data dari parameter ini. Di sini ada hasil yang didapat dari tambah dan diberi nilai 5 untuk parameter ini. Parameter A dan B tadi kan belum ada nilainya, jadi di sini kita masukin nilai 5 dengan 5, dan di return ini perintahnya ditambah. Jadi untuk menampilkannya console write line hasil, dan hasilnya 10. Baiklah, saya akan mengupas lagi penjelasan dari Fahri mengenai method return. Method return adalah metode yang mengembalikan nilai secara langsung dari sebuah variabel. Cara penulisannya, variabel tipe datanya integer, dibuat variabelnya A dan B. Return A ditambah B. Integer hasil sama dengan, karena di sini tadi tambah, jadi di sini tambah, masukkan nilainya, misalkan 5. Jadi console read line buat manggil hasil, jadi outputnya hasilnya 10. Ada lagi slide-nya, next. Method void adalah metode yang tidak memiliki nilai kembali atau return. Ini sudah Biasanya tadi. digunakan. Sudah. Next dulu. Habis, next. Nah, itu. Nah, Tapi, lagi. Jadi ada dua. Majulah. Sorry Pak. Yeah. Ada dua jenis penggunaan return, yaitu return dengan menyertakan suatu nilai dan return tanpa nilai.
Nah, Return tanpa nilai digunakan dalam metode yang tipe nilai kebalikannya dari void. Dengan kata lain, metode tersebut tidak mengembalikan nilai. Dalam hal ini, return hanya berfungsi untuk mengembalikan kontrol eksklusif ke pemanggil. eksklusif Jenis atau eksekusi? eksekusi ke pemanggil. Jenis penggunaan yang kedua, return dengan menyertakan nilai selain mengembalikan kontrol eksekusi juga akan mengembalikan nilai tersebut ke pemanggil. Tipe nilai yang dikembalikan oleh return harus sama dengan tipe nilai kembalian dari metode. Dah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya bertanya dulu ya. Saya bingung nanya apa nih ya. Kapan kita menggunakan bagusnya menggunakan void? Kapan bagusnya kita menggunakan return? Kayak gini contohnya ya. Di sini kalian tadi ada function atau fungsi atau return-nya, yaitu namanya tambah tadi ya. Kenapa sini nggak menggunakan void aja? Kenapa kalian harus menggunakan function di sini? Bisa nggak seperti ini misalnya? Kalau tadi saya tambah, ini mungkin penambahan. Ya. Misalnya integer a, b, seperti ini ya. Kemudian fungsinya adalah hasil, ya benar, hasil sama dengan a tambah b. Kemudian konsol write line hasil. Kenapa nggak seperti ini? Kenapa kalian menggunakan function untuk penambahan? Alasannya kenapa? Kira-kira ini bisa nggak? Jika parameternya udah jelas ya. Tadi kan parameter kalian punya 55 ya. Parameter yang kalian pakai tadi 5,5. Boleh nggak pakai ini? Pakai void? Jawabannya? Jawab dulu, boleh atau tidak? Tidak, Pak. Tidak boleh, karena asal Bapak senang. Karena kan ini angka, Pak. Oh, karena ini angka, dia tidak boleh gitu ya. Mungkin ada kelompok lain, mungkin silakan bantu. Return itu yang mengembalikan nilai. Void itu yang tidak mengembalikan nilai. Kuncinya di situ. Void itu ada kata kunci dengan kata-kata void ya. Kemudian function atau return itu kata kuncinya dimulai dengan tipe data dan ada keyword yaitu return. Coba baca definisinya. Kira-kira kapan bagusnya kita menggunakan void? Kapan bagusnya kita menggunakan metode yang mengembalikan nilai? Ada ya fungsi-fungsi kayak gini tujuannya. Yuk. Bisa? Oke, saya sederhanakan lagi. Seandainya, ini kan function ya, function tambah. Boleh nggak menggunakan console write line? Bisa nggak menggunakan console write line? Bisa nggak seperti ini? Kira-kira? Siapa sih kelompoknya tadi? Saya lupa. Cuma 3 orang ya. Hani. Marcel mana Marcel? Saya, Pak. Iya, gimana? Kira-kira pada return atau fungsi yang mengembalikan nilai bisa nggak menggunakan console write line? Jawabannya bisa atau tidak dulu? Itu aja dulu. Tidak, Pak.
Tidak. Kalau Apa? Kapan bagusnya kita menggunakan return? Kapan bagusnya function? Kapan kita bagusnya menggunakan void? Kapan? Misalnya, Pak, return itu bagusnya saat musim durian. Kemudian kalau misalnya void itu bagus saat musimnya Valentine gitu. Ada yang bisa jawab? Saya beri nilai ya. Silakan. Saya kasih waktu lah ya. 1 menit dulu. Silakan dipikir-pikir. Saya akan menulis nilai di sini. Tergantung musim sih Pak ya. Musim hujan beda ya. Ya, terima kasih udah berusaha ya. Bisa jawab? Karena void Bisa, Pak. karena void tidak digunakan untuk mencari suatu nilai. Jadi kalau untuk mencari suatu nilai lebih cocok menggunakan return. Mencari suatu nilai. Kalau misalnya saya seperti ini kan mencari nilai juga ya. Misalnya saya menggunakan rumus persegi panjang mencari nilai. Di situ ada, nah ini aja. Ini mencari nilai penambahan. Saya menggunakan constraint line. Kurang tepat bahasanya. Kapan kira-kira pakainya bagusnya menggunakan void? Kapan bagusnya menggunakan function atau return? Kurang tepat jawabannya. Oke. Stop ya. Saya share kembali. Setelah kalian 80 udah cukup banget ini ya. Saya udah baik ya. Udah A ini ya. Oke, terima kasih Fahri. Kemudian ada Hani, kemudian Marcel dan Rizky ya. Berikutnya saya ke kelompoknya. Pak, Ya. boleh izin instruksi gak, Pak? Apa itu? Pak, ini kan jam 2 saya dengan Naufal ini ada kegiatan itu Pak MKP. Izin mau itu Pak mau pergi Kamu kan sudah presentasi ke kampus. Ya, silakan. Apa-apa. Boleh Pak ya? Boleh ya. Oke, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Berikutnya saya ke kelompoknya. Saya mau lihat dulu lah ya. Jangan lama-lama ya. Maksimal 10 menit maksimal itu ya. Saya cuma butuh coding sama Nova Selfie ya. Mana? Kamu kelompok berapa Nova? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Saya cari dulu namanya ya. Nova. Mana? Bawah. Oke, Nova. Ada Muhammad Dimas Mahendra, ada Lutfi Rifki Darmawan Datre, ada Niki Rizky. Fajar, silakan. Ada 4 orang. Hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Silakan di-share materinya. Jangan lama-lama ya. Setelah ini, setelah kelompoknya Nova selesai, kita break dulu 5 menit ya. Saya ada kegiatan sebentar aja ya. Nanti saya update lagi lewat session 2-nya di post. Ya. Ya. Silakan. Kepada kelompoknya Nova, kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan metode return dan anggota kelompok kami Novia, Muhammad Dimas Mahendra, Muhammad Darmawan, Fajar. Yang akan dijelaskan oleh Niki Rizky Fajar. Mana orangnya nih?
Ini maksudnya mana sih? Maaf Ayo, Pak, silakan. sinyal saya nge-lag. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya akan warahmatullahi menjelaskan wabarakatuh. apa itu metode. Metode merupakan serangkaian kode blok untuk mengimplementasikan suatu action secara kelas atau objek. Dapat bekerja metode diimplementasikan di dalam dan menyediakan informasi tambahan yang mana kelas tidak dapat menanganinya sendiri. Ada beberapa metode yang sering dipakai oleh pembuat aplikasi, diantaranya prosedur dan fungsi. Di dalam bahasa pemrograman C#, metode dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Metode yang mengembalikan nilai atau return. 2. Metode yang tidak mengembalikan nilai atau void. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nova Salvia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan membacakan metode return atau mengembalikan nilai. Pada C#, pernyataan return berguna untuk menghentikan eksekusi metode di mana ia muncul dan mengembalikan kontrol ke metode pemanggilan. Umumnya di C#, pernyataan return berguna setiap kali kita ingin mendapatkan nilai penggunaan pernyataan return dalam metode tersebut sebagai tipe pengembalian. Sintaks dari pernyataan tersebut adalah return titik koma. Jika saya mengamati sintaks tersebut, menggunakan kembali kata kunci sebagai tipe pengembalian dan nilai parameter return digunakan untuk mengembalikan nilai. Nilai parameter return dapat berupa string atau integer atau array atau daftar objek berdasarkan persyaratan. Baik, di sini adalah contoh coding. Dituliskan tipe data integer, int A sama dengan 10, int B sama dengan 15, int hasil sama dengan rata-rata A, B. Dituliskan nilai A tambah A ditambah A ini untuk mencetak angka yaitu 10, kemudian nilai B ditambah B ini untuk mencetak angka yaitu 15. Maka rata-rata kedua nilai tersebut adalah ditambah hasil. Kemudian metode static int rata-rata dalam kurung int1, int2, int hasil sama dengan dalam kurung 1 ditambah 2 dibagi 2, return hasil. Maka dalam hasil coding tersebut, nilai A itu adalah 10, nilai B itu adalah 15, rata-rata kedua nilai tersebut adalah 12, karena 10 ditambah 15 itu adalah 25, dibagi 2 yaitu adalah 12,5, karena menggunakan tipe data integer, maka dibuat dengan bilangan bulat yaitu 12. Dimas. Kembali kepada Dimas Mahendra. Dimas. Slide-nya. Pak, suara Bapak itu nggak ada, Pak. Oh iya, Dimas itu kayaknya lost itu. Ada yang punya slide selain Dimas, kelompok kalian? Baik, Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, lanjutkan. Iya, Pak. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan pernyataan return dalam bahasa pemrograman C# dengan contoh dan gambar di bawah. Pertama, kita memasukkan integer i sama dengan 10, integer j sama dengan 20, dengan result sama dengan 0. Di bawahnya result sama dengan sum of number i dan j. Lalu dilanjutkan dengan console.writeLine, result, dan press enter key untuk mencetak. Oke, sama seperti kayak tadi ya.
Jika mengamati kode di atas, kami menggunakan pernyataan kembali dalam metode sum of number. Di sini setiap kali kita memanggil metode sum of numbers, itu akan mengeksekusi metode itu dan mengembalikan nilai yang dihasilkan menggunakan pernyataan kembali. Berikut outputnya. Bentar, Pak. Ini adalah bagaimana kita dapat menggunakan pernyataan return dalam bahasa pemrograman C# berdasarkan kebutuhan kita. Metode void. Metode void adalah suatu metode yang hanya menjalankan sekumpulan perintah dan tidak menghasilkan suatu nilai, tetapi masih dapat menampilkan sesuatu ke layar. Berikut contoh dari metode void. Ya, next, nggak apa-apa. Keyword static di sini diperlukan karena metode tersebut berada di main class yang juga bersifat statik. Ya, sehingga metode-metode menyertai juga harus bersifat statik. Keyword void merupakan salah. Oke, cukup, nggak masalah. Selanjutnya saya nanya aja nih, sama kayak tadi. Ini bagus nih ya, lebih detail daripada yang sebelumnya ya. Cuman saya masih belum puas sama kelompoknya sebelum tadi. Kapan kita bagus menggunakan return? Kapan bagusnya kita menggunakan method void? Kapan? Saya akan share lagi yang di notepad tadi. Kira-kira yang kayak gini sama nggak hasilnya? Yang di atas sama yang di bawah ini kira-kira hasilnya sama nggak? Sama, Pak. Benar, sama. Terus kapan bagusnya kita menggunakan void? Kapan bagusnya kita menggunakan function? Jawab itu aja. Udah benar Saat sampai kita sini, menggunakan void. Kapan tepatnya kita menggunakan function atau void, method void? Saya terkejar durasi saya nih. Oke, waktu saya nggak banyak ya. Nilai kalian adalah 50. Ya, selamat ya. Ya, oke. Sampai sini sudah cukup mewakilnya ya, nggak masalah lah. Kemudian kita break dulu ya. Saya ada kerjaan sebentar ya. Nanti saya akan update lagi di kolom komentar untuk session 2.